Saddam Hussein, biasa dipanggil Amir Saddam, boleh gitu. Saya sudah 4 tahun di Indonesia. Jadi ya selama 4 tahun saya, wah banyak pengalaman nih guys. Saya indah sekali. Mereka juga bisa bahasa Indonesia. Selamat siang. Wasili bisa. Selamat siang, Wasili. Selamat siang. Oke. Coba bayangkan ya, kalau di Rusia kita biasanya makan biar nggak lapar kan? Misalnya habis dari sekolah atau gimana, kita biasanya makan ya lapar ya makan. Kamu bisa bicara bahasa Indonesia? Bisa ya. Kerja apa di sini? Aku business owner. Bisnis tentang apa? Ada perusahaan di... Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena unik mulai terlihat di berbagai kota besar Indonesia, terutama di daerah wisata seperti Bali, Yogyakarta, dan Jakarta. Sekelompok warga asing yang lazim disebut bule terlihat berkumpul dan berbincang bukan dalam bahasa ibu mereka seperti Rusia atau bahasa Inggris, melainkan menggunakan bahasa Indonesia. Fenomena ini menarik perhatian karena mencerminkan dinamika baru dalam hubungan antara warga lokal dan pendatang asing, serta mencerminkan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa yang semakin diminati di kancah internasional. Alasan utama di balik fenomena ini adalah semakin banyaknya bule yang tinggal lama di Indonesia untuk bekerja, belajar, atau bahkan menetap. Dalam kesehariannya, mereka dituntut untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal, memahami budaya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang berbeda. Bahasa menjadi alat utama untuk membangun koneksi dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap komunitas. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, para bule tidak hanya menunjukkan upaya integrasi, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap budaya lokal. Selain itu, berkumpul dan berbicara dalam bahasa Indonesia sesama bule juga menunjukkan adanya komunitas antara orang asing yang ingin memperdalam kemampuannya. Mungkin terdengar aneh, tetapi penggunaan bahasa Indonesia antar sesama bule bisa menjadi bagian dari proses belajar, tempat latihan bersama, atau bahkan cara untuk menunjukkan identitas baru yang terbentuk selama mereka tinggal di Indonesia. Fenomena ini juga bisa dilihat sebagai bentuk pergeseran dari dominasi bahasa Inggris sebagai lingua franca global. Dalam konteks lokal Indonesia, kemampuan berbahasa Indonesia memberikan keuntungan praktis yang nyata, terutama dalam urusan administratif, sosial, dan budaya. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga jembatan budaya yang membantu memperkuat hubungan antara orang asing dan masyarakat Indonesia. Secara keseluruhan, fenomena bule yang berkumpul dan berbicara dalam bahasa Indonesia bukan hanya menarik secara sosial dan budaya, tetapi juga memberikan gambaran positif mengenai penerimaan bahasa Indonesia di mata dunia. Ini adalah sinyal bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi untuk berkembang lebih luas di kancah internasional, seiring dengan meningkatnya ketertarikan terhadap Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya, keramahan, dan peluang. Halo teman-teman, hari ini aku dengan teman-teman aku makan siang di tempat India di Sedaman. Ya, di sini pemandangan indah sekali. Mereka juga bisa bahasa Indonesia. Selamat siang. Wasili bisa. Selamat siang, Wasili. Selamat siang. Oke. Igor. Selamat makan. Selamat makan, Igor. Terima kasih. Kami makan dulu ya, teman-teman. Ini sudah ada makanan. Oke. Dadah. Kamu bisa bicara bahasa Indonesia? Bisa ya. Kerja apa di sini? Aku business owner. Bisnis tentang apa? Ada perusahaan di Jerman, di recruiting. Keren. Kerja online. Berapa lama di sini? Sudah lebih dari 5 tahun. Wow, lama. Aku sudah lokal ya. Lokal di sini.